Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar materi tema 2 subtema 3. Ayo mengenal bahaya kabut asap bagi organ pernapasan. Bulan Agustus ini sudah memasuki puncak musim kemarau. Siang itu terlihat kepulan kabut asap tebal menyelimuti sebagian wilayah Kecamatan Taman Sari. Usut punya usut, ternyata kabut asap tersebut berasal dari TPA Ciangir, Kecamatan Taman Sari. Rupanya ada oknum tidak bertanggung jawab yang membakar gundukan sampah sehingga menyebabkan polusi udara di daerah sekitar TPA tersebut. Asap pembakaran sampah ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan organ pernapasan kita. Gangguan organ pernapasan bisa disebabkan oleh faktor fisik, penyakit, dan lingkungan. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap hasil pembakaran dapat mencemari udara sehingga menyebabkan ketersediaan oksigen menipis dan kita merasa sesak saat bernapas. Seperti yang akan dijelaskan dalam teks berikut. Bacalah teks halaman 92. Agar kamu lebih memahami isi bacaan di atas, setelah membaca bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Kamu boleh bertanya jawab dengan orang tua atau keluargamu di rumah. Kalian telah mempelajari bahwa gangguan pernapasan bisa disebabkan oleh kondisi fisik, penyakit, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, kita harus bisa memelihara organ pernapasan agar tidak terkena gangguan. Kamu telah memahami bahaya asap dan juga telah mengetahui bagaimana cara merawat organ pernapasan manusia. Sekarang buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan. Berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kamu boleh mencontoh desainnya. Mintalah bantuan orang tua atau saudaramu di rumah ya. Pernahkah kalian melihat orang-orang seperti gambar di samping? Ya, mereka adalah orang-orang yang pekerjaan sehari-harinya mengumpulkan sampah, dan kita biasa menyebutnya pemulung. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kalian bahwa jika dibiarkan begitu saja, sampah plastik dan sampah anorganik lainnya juga dapat mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup yang lain? Para pemulung mengumpulkan sampah dan memilah-milahnya. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik seperti botol-botol plastik, koran bekas, kaleng, dan benda yang lainnya dapat didaur ulang. Benda-benda tersebut disetorkan kepada pengepul dan dapat mendaur ulangnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut beberapa contoh gambar hasil daur ulang. Tugas 3. Ayo menulis. Jawablah beberapa pertanyaan berikut di buku tulismu ya. Di sekitar kita terdapat keragaman kegiatan ekonomi. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Agar tercipta kehidupan yang nyaman meskipun berbeda, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif yang orang lain tersebut lakukan. Contohnya, amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian?
Untuk menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Membuat pakaian, produsen membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Ayo amati gambar berikut, lalu jawablah kuisnya. Ada ciri-ciri karya gambar cerita. Berilah tanda checklist atau centang pada pernyataan yang menurutmu sesuai. Berikut adalah langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Tentukan dulu teknik pewarnaan yang akan kamu pilih sebelum menyiapkan alat dan bahan. Untuk teknik pewarnaan ada dua jenis, yaitu teknik basah dan teknik kering. Yang kedua, buatlah sketsa. Yang ketiga, menyempurnakan gambar. Setelah memilih sketsa yang paling baik, lalu sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu atau menebalkan coretan dan menambah gambar agar tampak lebih hidup.